Oke, selamat malam semua. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan coba ngejelasin support dan resisten yang sangat-sangat simpel dan mungkin teman-teman bisa pelajari ini ya. Dan di sini juga saya akan sedikit sharing ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman ya. Jadi belakangan ini saya tuh jarang upload video ya. Kemudian jarang aktif di grup. Itu karena memang masih banyak kesibukan teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ngambil semua kerjaan itu sekaligus, jadi saya harus pilih salah satu teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba, kebetulan ada waktu luang, jadi saya akan coba, rangkum ya di video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kita akan coba backtest juga gimana hasilnya, kemudian, gimana cara membaca arah market, kemudian menentukan area support dan resisten ya. Jadi ini sebenarnya, eee hal yang banyak sekali teman-teman ya, kalian masuk ke grup manapun, kalian pasti akan belajar yang namanya support dan resisten ya. Ada juga belajar yang namanya, fundamental dan lain sebagainya ya, tapi di sini saya akan coba menganalisa dengan, kondisi, chart aja ya, dalam artian secara teknikalnya aja ya. Oke, di sini saya menggunakan pair Euro NZD teman-teman ya. Jadi kalau, kalian yang masih pemula ya, support dan resisten itu kalian bisa lihat, seperti ini ya. Jadi kalau resisten itu teman-teman ya, kalau resisten buat teman-teman pemula, resisten itu selalu membentuk seperti ini, gunung ya di atas, seperti ini anak seperti tangga ya. Jadi yang di atas ini resisten, yang di bawah ini sebut dengan support ya. Ini support, ini resisten ya. Kemudian kita akan langsung masuk aja teman-teman ya, kita akan langsung masuk aja di chartnya langsung, oke. Dari sini, kita akan lihat teman-teman ya, kalau kita ingin masuk ke pasar teman-teman ya, kita harus tentukan dulu di mana zona yang paling sering terjadinya, eee, penjualan maupun pembelian ya. Jadi, simpelnya gitu ya. Nah seperti ini salah satu contohnya, oke. Di sini saya akan ambil dari ujung-ujungnya aja ya. Kalian harus paham bahwa ketika harga masuk ke dalam area ini, ya menyentuh area ini, terjadi aksi pembelian. Jadi aksi pembelian. Oke. Nah, kemudian kalian juga harus tandai di mana terjadinya banyak penjualan. Ya, mungkin terlalu simpel. Ya, memang seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi cara menentukan area terjadinya banyak penjualan dan pembelian itu gimana, Bang? Kalian harus melihat seperti ini. Di sini terjadi penjualan, ya. Sini terjadi penjualan. Di sini terjadi penjualan. Di sini terjadi penjualan. Di sini terjadi penjualan walaupun dia ada di atas ini ya. Di sini terjadi penjualan. Di sini terjadi penjualan. Jadi di mana harga sering mantul ya, di situ kalian harus tandain. Ya, dalam artian kalian harus tandain. Oke. Nah, ini dan ini ya. Mungkin dimanapun kalian masuk grup dan lain sebagainya, belajar ya, itu pasti kalian sering dengar yang namanya support dan resisten ya. Hanya strateginya aja yang dibahas beda-beda ya. Ada yang menggunakan strategi A, B, C, dan D mungkin ya. Jadi di sini saya akan coba buat semua itu atau rangkum semua itu menjadi strategi yang benar-benar simple ya. Saya hanya melihat peluang jual dan beli di zona yang udah saya tandain ya. Oke. Nah, apakah market itu akan bergerak sama seperti yang ini? Nah, mari kita backtest sama-sama ya. Nah, karena di sini itu time frame M5, M15 ya. Saya coba pakai daily aja. Oke. Di sini teman-teman ya, saya akan coba geser ke bagian sini ya. Kita akan coba, hmm, kita coba. Ini saya nggak buka, dalam artian saya nggak lihat ya chartnya ya. Kita akan sama-sama analisa. Oke. Oke teman-teman ya.
Jadi, ketika harga membentuk zona seperti ini, yang kita harus lihat adalah di mana harga sering terjadi penjualan, sering terjadi pembelian. Oke. Nah, dari zona ini, teman-teman ya, dari zona ini ya kita tandain. Oke, kita lihat ada terjadi penjualan di zona ini. Kemudian setelah dia lewat, dia tidak ada terjadi penjualan, terjadi di bagian sini. Dia kembali masuk ke harga ini dan masuk ke zona ini lagi. Oke. Jadi di sini terjadi aksi penjualan ya teman-teman ya. Kemana arah harga selanjutnya? Ya, arah harga selanjutnya bisa ke sini dong, ya kan? Atau bisa juga dia kembali ke atas, ya kan? Karena kembali lagi teman-teman kan ini kan probabilitas ya. Jadi yang kita tahu adalah di sini itu zona penjualan. Jadi eh, opsinya adalah ini harga akan masuk ke harga terendah untuk mengejar penjualan di sini. Ya, itu simpelnya ya. Jadi kita akan coba lihat di next. Nah, harga kembali masuk di seberang sini. Apa yang terjadi ketika harga masuk kembali ke harga ini? Ya. Nah, peluangnya kemana? Masih bisa peluang ke atas kan? Ya kan? Kemana? Karena ini ATH, ya tidak ada zona, maka kita biarkan terlebih dahulu. Ya. Nah, dia kembali lagi. Yang artinya zona ini menjadi zona yang kuat. Ya. Selama zona ini tidak ditembus, opsi dari penjualan masih bisa terjadi sampai ke harga di sini. Stop loss di mana? Salah satu contoh kita akan coba untuk masuk di seberang sini ya. Ini saya coba gunakan di kemudian di sini. Kemudian risk rewardnya teman-teman ya. Sekali lagi, setiap kali kita berdagang atau masuk entry ya, wajib pasang stop loss. Ya, ingat stop loss itu membatasi kerugian kalian ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kerugian itu menjadi tanpa batas ya. Karena itu akan mempengaruhi ekuitas kalian atau modal kalian ya. Nah, kemudian di sini take profitnya di mana? Kita cari di pertengahan dulu teman-teman ya. Karena kenapa saya nggak cari di pool di sini? Lebih baik saya ambil TP di pertengahan setengahnya. Kemudian nanti kita tunggu market sampai ke harga ini ya. Jadi kalau misalkan harga eh, lanjut naik lagi, kita akan marking zona yang baru atau tandain zona yang terbaru. Ya, dalam artian di sini saya bisa katakan ini terjadi penolakan atau terjadi aksi jual di sini. Di sini juga terjadi aksi jual kembali, ya, saya confirm. Maka yang kita tunggu adalah hasilnya, teman-teman, ya, hasil dari trade ini. Seperti itu, ya. Kemudian kita coba next dan ini sudah running profit seperti itu, ya. Kalau sudah running profit, kita akan menetapkan yang namanya BE untuk menghindari terjadinya kerugian yang berlebihan dalam artian ketika entryan ini terkena SL ya, kita masih posisi untung teman-teman ya, tidak rugi. Oke. Jadi kita akan coba backtest beberapa kali teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tuh paham ya. Jadi nanti akan kita masuk ke risk reward karena risk reward di sini 1 banding 1 ya. 1 banding 2 nanti kita akan bahas semuanya. Yang penting kita belajar dulu untuk mengetahui zona jual dan zona beli. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu aksi harga itu jual dan beli ya. Oke, kita next. Oke, ternyata kena TP ya. Yang artinya yang harus kita tunggu selanjutnya adalah konfirmasi di zona ini. Apakah terjadinya penjualan di zona ini atau justru dia balik ke bawah dan mengejar zona yang paling banyak sekali ada pembelian ya. Jadi di sini ada aksi pembelian cukup banyak ya. Kemudian yang kita harus lakukan adalah menunggu teman-teman ya. Oke, dia masuk ke zona di sini. Kita harus tunggu apakah zona ini itu masih bagus untuk melakukan pembelian. Kita lihat ternyata tidak, masih belum ada aksi beli di sini. Next, nah baru ada aksi beli di seberang sini. Ya. Tapi
Kalau dilihat ke kiri, ini masih belum bagus zonanya. Karena apa? Zona aksi pembelian ada di zona ini. Ini banyak sekali teman-teman ya. Kemudian yang harus kita tunggu adalah tunggu apakah dia kembali lagi ke atas atau justru dia ke bawah. Oke, kita agak percepat sedikit. Oke, dia langsung ke bawah teman-teman ya. Dan di sini kita lihat ya, di sini terjadi penolakan ya, penolakan di zona ini. Nah, kalian bisa lihat apakah terjadi aksi beli di sini? Nah, apakah ada terjadi aksi beli di sini atau masih jual di sini teman-teman ya? Nah, kalau kalian ragu, kita lihat di sini teman-teman nih. Ini ada aksi beli ya, tapi di sini belum ada aksi beli teman-teman ya. Aksi beli semua di sini ya. Jadi kita harus tunggu. Nah, kita masuk ke zona di mana banyak terjadinya aksi beli ya, aksi beli teman-teman ya. Jadi yang harus kita tunggu adalah kita akan tunggu dia membentuk ya atau melakukan penolakan di zona ini. Oke, di sini masih belum ada penolakan ya. Jadi dia tepat sekali di sini dia penolakan, oke. Oke, dia membentuk candle ini lagi dan boom. Ternyata di sini masih kuat untuk penurunan. Tidak ada penolakan ya, tidak ada penolakan dalam artian tidak ada aksi beli di sini. Dan kita harus tandain lagi di mana banyak aksi beli ya. Oke, di sini banyak terjadi aksi beli ya. Kemudian kita harus lihat next lagi. Oke, next lagi ya, apakah oke, masih tembus ya. Masih tembus. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi cari zonanya di mana. Oke, di sini. Aksi beli masih terus terjadi di zona ini ya. Nantinya kita berharap di sini masih ada peluang aksi beli ya. Oke, di sini tidak ada aksi beli sama sekali. Oke, di sini dia kembali teman-teman ya. Ternyata zona ini menjadi zona yang rawan untuk orang-orang melakukan pembelian. Ternyata mereka menjaga di bawah di sini. Oke, yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin memasuki entry atau memasuki pasar, kalian harus paham. Oh, ternyata dari sekian support 1, 2, dia sampai nembus ke area ini. Berarti artinya minat beli itu masih ada di sini, teman-teman ya. Nah, kita bisa tunggu atau kalau kalian ingin masuk, di sini ada dua opsi. Kalian harus terima ketika terjadinya koreksi atau penerusan tren, kalian kan kena stop loss itu harus kalian terima dan nanti nextnya yang kalian harus lakukan adalah menggunakan rasio risk reward 1:2 ya. Nah, di sini karena kita udah tahu nih zonanya udah kita marking dan terjadi konfirmasi seperti ini, saya akan masuk buy lagi. Kemudian stop loss saya lebihin di sini ya. Kenapa stop loss saya lebihin di sini? Karena aksi beli masih bisa terjadi di zona ini ya. Kemudian untuk TP teman-teman ya, misal di sini saya gunakan itu adalah minus 2 rasio resiko saya adalah di $25. Berarti TP itu di $25. Ya. Atau 1:2 berarti di 50. Sampai seberang sini teman-teman ya. Nah, karena bertepatan di sini adalah aksi jual ya, ini aksi jual di sini juga ada aksi jual ya, di mana ada aksi jual paling banyak, TP-nya itu kita di situ aja ya. Karena apa? Takutnya ketika di sini dia mandul ke bawah. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih arahnya mau kemana. Yang jelas kita belajar konsepnya dulu ya teman-teman ya. Kita next. Oke. Kenapa belum ke ini ya? Belum ke pencet tadi buy-nya ya. Bentar. Oke, karena kita udah tahu dia turun tadi ya, tapi kita execute aja di sini dulu ya. Kemudian next barnya, oke, dia masih terjadi penjualan di sini ya. Apakah dia akan menembus ke area ini? Ya, kita akan coba lihat ya. Oke, dia hampir menyentuh zona SL ya. Dia hampir menyentuh zona SL dan di sini teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman pelajari dan kuasai ya. Jangan pernah menggeser SL kalian. Turun, 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 turun. Ya, atau naik, 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 dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kalian memperbesar stop loss ini, maka
kalian sudah gagal, dalam artian kalian gagal manajemen risiko, ya penerapan, dan kalian juga gagal untuk konsisten, ya dalam artian kalian risikonya berapa, kemudian rasio take profitnya berapa. Kalau kalian ini masih kalian geser-geser, kalian sudah nggak konsisten dan kalian itu bisa berpeluang besar ya untuk gagal ya. Tapi bisa juga berhasil ya, tergantung teman-teman ya. Tapi secara penerapan aja udah kalian nggak konsisten, geser-geser, dan hasilnya juga pasti geser-geser teman-teman ya. Oke. Nah, karena saya juga berbagi pengalaman, jadi biar kalian nggak seperti itu loh. Nah, oke, di sini terkena stop loss ya. Berarti kerugian di sini adalah $25. Ketika tidak ada terjadi aksi harga beli lagi di seberang sini, yang kita lakukan adalah menunggu teman-teman ya, zona-zona support baru terbentuk kembali ya. Nah, oke, di sini teman-teman ya. Ini sudah terjadi penolakan beberapa kali dan masuk kembali ke harga kita di sini ya. Oke. Kenapa Bang? Nah, kalau misalkan harga sudah kembali lagi ke zona ini, artinya ini potensinya masih berpeluang untuk dia naik kembali. Kenapa begitu? Ya, karena kalau harga udah kembali ke harga ini, ya masih berpeluang harga itu kembali menjemput area penjualan, ya di mana di seberang sini. Nah, ketika entry pun teman-teman ya, gunakan rasio risk reward yang baik dan benar ya. Misal, karena saya punya risk reward di sini, TP di 35. Karena tadi minusnya 25, untuk take profit sampai sini ini masih untung, atau misalkan untuk cari take profit di 33 atau 35 ini bisa BE teman-teman ya. Dalam artian rasio 1 banding 1,2 ya. 1,5. Oke. Aduh, sorry. Kepencet tapi belum entry. Sabar, oke. Nah, kita kan tadi udah lihat ya, kita kan mau entry. Ya, cuman nggak kepencet tadi, oke. Nah ini ya. Jadi dengan rasio ini, misal tadi kita punya batasan kerugian itu adalah 25 ya, 25 sama ya. Kemudian di sini rasio TP 1:50 atau 1:2 ya, berarti $50 dan kita next. Oke. Nah, di sini tuh ada opsi teman-teman ya, ketika kalian mengalami kerugian ya sebelumnya, yang dimana kerugian kalian sudah misalkan hampir terpenuhi di sini, kalian bisa set BE atau close dulu dan melanjutkan entryan itu di next analisa teman-teman ya, atau di next area. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan entry di sini dan menutupinya di entry ini. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena untuk bisa BE ya itu ada peluangnya, tapi kadang kita nggak ambil teman-teman ya. Kita lebih memilih untuk menunggu sampai ke rasio ini ya. Itulah pentingnya kalian harus bisa ambil keputusan kapan kalian menunggu sampai TP, kapan kalian ambil cukup sampai di BE ya, break even, atau kalau kalian menggunakan risk reward yang paling ketat 1:2, ya udah kita harus tunggu sampai di zona TP ya. Dan pastikan kalau udah running profit kita BE dulu. Karena kalau misalkan dia balik lagi turun, kan potensinya kita masih rugi di satu entryan saja ya, tidak di entryan ini. Oke, next. Oke, kita udah profit berapa? 33, berarti ini sudah peluang BE plus profit ya. Dan di sini juga ada aksi penjualan ya. Ini bisa naik ke sini atau kalian set di 25 di BE sini ya. Kemudian di next, oke, TP teman-teman ya. TP di sini, dan kalau kita lihat teman-teman ya, entryan kita sudah take profit di sini dan benar saja terjadi aksi penjualan ketika harga masuk ke dalam sini dan balik ke sini lagi ya. Jadi itu yang mau saya jelasin ke teman-teman ya, bahwa cukup kalian konsisten aja dengan menggunakan strategi yang kalian kuasai dan pahami ya. Penerapan
risk reward juga kalian harus konsisten untuk bisa BE, profit, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu cara membaca, support dan resisten menurut saya pribadi, teman-teman, ya. Jadi saya maunya yang simpel-simpel aja, ya. Oke? Nah, sampai situ mudah-mudahan teman-teman paham dulu ya. Nah, kita akan coba backtest di salah satu market lagi ya, mungkin di pair, bebas ya teman-teman ya. Karena ini, pair forex teman-teman ya, saya akan, pakai contoh di pair forex ya, mau Euro USD dan lain sebagainya. Nanti di next video mungkin saya akan bahas lagi ya, eee pair-pair yang, sering terjadi sideways, trend, dan lain sebagainya ya. Kita harus pahami dulu, market yang kita mau trading-kan seperti itu ya. Nah, di sini saya coba ambil random aja kali ya, Euro GBP, oke. Di sini sama, ini masih di 2019 ya. Eee, kita lihat di sini, ini banyak sekali kalau kita lihat di sini ya, banyak sekali zona ini ya, zona penjualan di sini terjadi, kemudian zona pembelian di sini terjadi. Oke. Nah, kita langsung aja udah tahu nih harga masuk di zona-zona ini ya. Kita lihat apakah ada penolakan atau justru dia break. Oke, di sini dia mencoba break ya. Jadi kalau harga kembali masuk ke dalam baru saya akan ambil entrian, tapi kalau tidak saya tidak akan masuk entrian ya. Saya akan tandain di mana terjadi pembelian yang lebih banyak lagi mungkin di seberang sini teman-teman ya. Jadi di mana ada aksi harga beli ya saya akan masuk di seberang sana. Oke, dia kembali lagi ke harga ini dan kita terkonfirmasi di seberang sini ya. Jadi harga di sini baru hampir 3 ya, tapi lumayan juga untuk kenaikan ya. Potensinya juga cukup bagus ya. Jadi di sini keputusannya itu adalah kembali ke pribadi masing-masing. Apakah mau masuk untuk melanjutkan pembelian atau justru skip dan menunggu zona baru yang lebih rendah ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing karena semua itu tergantung keputusan kalian ya. Kalian yang menganalisa, kalian yang melihat marketnya, kemudian kalian yang memahami strateginya, kalian yang memiliki resikonya dan lain sebagainya. Itulah pentingnya keputusan ya. Di sini keputusan saya adalah mengambil entrian untuk masuk buy. Kemudian kerugian saya taruh di seberang sini ya, barangkali dia lewat lagi ke sini. Ya, kerugian saya di $14, TP-nya di rasio $14 ya. Karena di sini juga ada aksi penjualan yang cukup banyak, jadi saya nggak mau jauh-jauh ambil TP-nya ya. Dan kita akan coba lihat apakah terjadi. Oke, di sini dia sudah running profit teman-teman ya, running profit dan seperti biasa kita set BE aja, nggak usah terlalu apa namanya FOMO dalam artian kita meminimalisir resiko namanya teman-teman ya. Kadang banyak yang baru naik segini nggak usah di BE lah, kasihan ya. Kalau lagi tren lebih enak karena apa? SL-nya nggak disapu teman-teman ya. Oke. Nah, sampai di sini, misalnya ini kan belum kena ya. Oh, belum dikonfirmasi nih. Sorry, ini udah kena harusnya ya. Next, oke. Di sini kita kena BE yang namanya BE. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan jaga kembali harga. Misalkan dia masuk ke sini terjadi penolakan, saya akan ambil sell. Kemudian di sini ketika terjadi penolakan, saya akan lanjut untuk entry buy. Toh juga saya nggak rugi kan teman-teman. Saya ada untung tadi sedikit seperti itu. Ya. Oke, di sini kita lihat ternyata harga masuk kembali ke bawah dan kita lihat, nah, jebol kembali ya. Kalau sudah terjadinya jebol seperti ini, ada break seperti ini ya, maka yang harus saya tunggu adalah di mana terjadi pembelian lagi, teman-teman ya. Kemudian kita next, saya akan lanjut aja lagi ya. Jadi oke, dia sempat masuk kembali tapi nggak masuk ke dalam area ini ya. Kalau dia close di atas itu, nah dia mengambil zona ini teman-teman ya. Nah, zona ini diambil ya. Maka peluangnya adalah ada dua opsi. Ntar sambil ngopi. Kalian mau ambil entry buy di sini dengan kerugian maksimal di sini, atau justru menunggu harga masuk kembali ke area ini terjadi penolakan yang cukup banyak baru entry. Seperti itu.
jadi ini keputusan ada di kalian dan tadi kita kan nggak rugi ya dalam artian BE. Nah, di sini saya akan ambil peluang untuk buy posisi karena di sini juga lumayan banyak terjadi pembelian ya. Setiap kali harga masuk ke zona ini naik, naik dan pembelian masih sering terjadi di sini ya. Dan yang saya lakukan adalah mengulang entrian yang tadi kita kena BE di sini, entry kembali dan stop loss saya taruh di sini. TP 25 1/1. Kita juga harus melihat di sini juga terjadinya banyak penjualan ya, hati-hati ya. Jadi TP mungkin nggak terlalu maksimal di atas, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan set BE. Tuh, bentar. Nah, ini keseret ke bawah teman-teman ya. Kita harus konsisten ketika kita entry di sini ya pasang stop loss tadi nggak kepencet. Oke. Hmm. Karena ujung-ujungnya gini teman-teman ya. Nah, di sini kan kita mengalami kerugian ya, drawdown $13. Dan buat teman-teman yang mempunyai keputusan untuk entry di zona ini, dia pasti akan tunggu konfirmasi rejection ya. Sedangkan kalau yang di sini harus siap menerima risiko ketika harga break ke zona ini dan menembus stop loss. Ya, kembali ke manajemen risiko masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman yang menjaga atau melihat zona ini sebagai zona pembelian, ya itu akan entry di seberang sini, kemudian stop loss di seberang sini, ya. Saya anggap di sini ada nggak usah satu-satu aja, ya. Di sini yang kedua untuk buy posisi dan di sini yang pertama. Ya, karena keputusan orang kan beda-beda teman-teman ya, jadi nggak semua sama. Oke, di sini sudah running profit kembali, ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau udah running profit WE aja. Jadi di sini kena B. Harusnya nggak apa-apa. Ya, ini hanya contoh aja teman-teman ya. Yang penting kalian konsisten menggunakan strateginya dan penerapannya. Oke. Ini berlaku di semua time frame teman-teman ya. Jadi ya kalian tinggal baca-baca aja, kemudian latih lagi strateginya. Nah, di sini kan sudah mulai running profit dan coba kita next. Ya. Jadi zona ini terkonfirmasi banyak sekali rejection di seberang sini ya. Kemudian di sini sudah running profit dan bentar, masih oke ini. Dan yang kita tunggu adalah terkena hit TP. Oke, di sini ini sudah zonanya dia, kita harus hati-hati ya. Jadi saya akan close di sini di profit 14. Jadi keputusan itu sangat penting teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kalian tanpa keputusan, kalian akan sulit untuk bisa di dalam dunia trading. Karena keputusan itu sangat penting ya. Baik itu keputusan untuk entry buy, kemudian entry sell, dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang mau saya bahas ke teman-teman semua ya. Kemudian kalau kalian masuk ke beberapa grup dan lain sebagainya ya, kalian harus pahami dulu strategi yang mereka gunakan itu strategi apa. Apakah nyaman dengan kondisi kalian atau dalam artian emosional kalian, cocok nggak strateginya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian cocok, dalami dan pahami strategi yang mereka ajarkan seperti itu ya. Karena kalau kalian sudah pelajari strateginya, tinggal melatih yang namanya risk, reward, dan emosional kalian. Ya. Jadi itu aja sebenarnya yang mau saya bahas ya. Jadi mungkin next saya akan jelasin lagi dan kita akan sharing sesi berikutnya. Ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan kalian bisa simpan video ini dan kalian harus wajib backtest ya. Dalam artian backtest sendiri, cari zona-zonanya, ya pahami kenapa harus TP, kenapa harus BE dan lain sebagainya. Kalian yang punya keputusan dan kalian harus belajar untuk mengambil keputusan sendiri ya. Jangan terus-terusan bergantung pada orang lain dalam artian tidak semua orang sama seperti kita ya. Jadi kita harus pahami ya, setiap entry, setiap kali kita memasuki perdagangan itu memiliki resiko yang sudah kita tata dan kelola dengan baik seperti itu ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan kita lanjut di next video. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di ketemu
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.